إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tiada hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan yang dilimpahkan kepada kita berupa kesempatan untuk kembali duduk bersama-sama untuk mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengokohkan hati kita, ya, mempermudah segala urusan kita, kemudian memudahkan setiap langkah dan niat baik kita dalam rangka mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang tak kalah penting adalah salawat dan taslim semoga senantiasa tersampaikan kepada satu-satunya manusia yang berhak untuk kita ikuti dari semua aspek kehidupannya, ya, manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih sebagai teladan kita di dalam menjalani kehidupan. Dan tentu ada pahala besar bagi setiap orang yang istiqamah di atas sunnahnya. Siapa itu? Itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, ya, kemudian kepada semua pengikut beliau yang senantiasa istiqamah di atas sunnahnya Nabi alaihi salatu wasallam hingga akhir zaman. Baik, InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan membahas sesuatu yang penting, dan ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari sisi kualitasnya ataupun kuantitasnya, ya. Karena ini bisa menjadi motivasi, bisa menjadi pendorong, ya, bisa menjadi bumerang bagi kita agar kita senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki diri, ya. Kalau sampai ada sebuah nasihat, pernyataan, ya, yang cukup bagus, ya, kalau kita tidak bisa berlomba dengan ahli ibadah untuk memperbanyak ibadah, maka berlombalah dengan pelaku dosa untuk memperbaiki diri. Ini kan adalah sebuah perlombaan, ya, persaingan yang mulia, persaingan yang dilandaskan untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah persaingan yang mulia. Fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Nanti kita akan lihat, ya, bagaimana para salaf ketika mereka melakukan kebaikan, motivasinya adalah agar kebaikan yang mereka lakukan itu lebih banyak, ya, lebih banyak dan bisa unggul dari yang lain di dalam hal kebaikan. Nanti kita akan lihat, gitu. Teman-teman sekalian, ya, tentunya kita di dalam menjalani kehidupan ini senantiasa berlomba-lomba dengan orang lain, ya. Ada yang berlomba mengenyam pendidikan, berlomba, ya, S1, S2, S3, berlomba-lomba untuk mendapatkan itu. Ada yang berlomba-lomba di dalam mengumpulkan kekayaan, ya. Ada yang berlomba-lomba di dalam mengambil kedudukan, mencapai kedudukan tertentu. Sebetulnya itu sah-sah saja, ya, sah-sah saja selama caranya benar dan tidak melalaikan kewajiban kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melalaikan kita dari kewajiban-kewajiban kita. Itu sah-sah saja sebetulnya. Oleh karena itu, ya, bahkan Nabi alaihi salatu wasallam memotivasi kita agar kita senantiasa mengupgrade diri kita, memperbaiki diri kita, harus lebih baik dari hari sebelumnya. Kalau bisa,
kita cari teman di mana teman itu bisa memacu kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, teman itu bisa menjadi sebab kita memperbanyak berlomba-lomba mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun, ya, wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Wa fi kullin khairun. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, mukmin yang kuat adalah, ya, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun. Tapi di antara keduanya tetap ada kebaikan. Ya. Maksudnya apa? Ada dua orang muslim, ketika mereka menyandang status sebagai muslim, ini sudah merupakan sebuah kebaikan. Ini merupakan sebuah kebaikan. Namun, ya, untuk lebih lagi mendapatkan cinta Allah, untuk lebih lagi mendapatkan, ya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka mesti ada usaha untuk mendapatkannya. Ya. Maka mukmin yang kuat itu lebih baik dari mukmin yang lemah. Kuat di dalam keilmuan, kuat di dalam beribadah, tekadnya kuat, gitu kan. Kemudian di dalam keduniaan dia juga kuat. Maka itu kata Nabi SAW lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu itu lebih baik dari mukmin yang lemah. Ya. Meskipun demikian, dua-duanya tetap dalam kebaikan karena dua-duanya muslim. Tapi muslim yang lebih kuat itu lebih baik, ya. Baik kuat dari fisiknya, kuat dari ibadahnya, kuat dari segi hafalannya, kuat dari keilmuannya. Itu tentu lebih baik daripada mukmin yang lemah, ya. Dan ini tentu adalah pendorong bagi kita agar kita senantiasa mengupgrade diri kita, agar kita bisa pada posisi menjadi seorang mukmin yang kuat. Nah, kemudian kata Nabi SAW, ya, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah di dalam melakukan atau melaksanakan sesuatu yang bermanfaat bagimu. Tapi ingat, kata Nabi SAW, dan tetaplah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wala ta'jaz, dan jangan lemah, jangan putus asa. Jadi ketika kita melakukan sebuah kebaikan atau melakukan sebuah pekerjaan yang itu manfaat bagi kita, baik dunia kita, terlebih akhirat kita, kata Nabi SAW, bersungguh-sungguhlah dalam melakukannya. Bersungguh-sungguhlah di dalam melakukannya. Ya, bersungguh-sungguh di dalam melakukannya. Kemudian minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah perkara yang kita lakukan itu bisa terlaksana kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala ta'jaz, jangan merasa lemah, ya, jangan putus asa. Ini adalah sebuah motivasi dari Nabi alaihi salatu wasallam, sekaligus pendorong sebetulnya agar kita senantiasa mengupgrade diri, untuk senantiasa memperbaiki diri. Karena Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguhlah di dalam mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagimu. Artinya ketika kita mengerjakan sesuatu manfaat bagi dunia kita, terlebih akhirat kita, maka harus ada kesungguhan di situ. Harus ada kesungguhan di situ. Termasuk ketika kita berlomba-lomba di dalam ilmu pengetahuan, berlomba-lomba di dalam ilmu agama, itu bagus. Sepanjang kita tidak melupakan kewajiban kita, tentunya, gitu kan? Ya. Ada seorang muslim yang senantiasa mengembangkan keahliannya di bidang yang ia tekuni, di bidang ia bisa profesional nanti di situ, gitu kan? Ya. Dan tentunya di dalam mewujudkan itu semua, dia harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tidak mungkin kita bisa mencapai segala sesuatu yang kita capai pada saat ini kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ketika kita berusaha untuk mencapai titik tertentu yang kita cita-citakan, kita minta pertolongan kepada Allah. Di antaranya adalah apa? Agar kita terhindar dari yang namanya sombong, terhindar dari yang namanya ujub,
terhindar dari yang namanya riya. Ini bahaya sekali. Karena selain mengotori hati, ini bisa merusak yang namanya tali ukhuwah, ya, tali persaudaraan. Baik antara persaudaraan sedarah atau persaudaraan sesama muslim gitu. Oleh karena itu, ketika kita ingin mencapai suatu kebaikan, mengusahakan sesuatu, usahakan niatkan itu untuk meninggikan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk meninggikan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita tentunya untuk senantiasa memperbaiki diri. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa di dalam melakukan kebaikan, ya, hendaknya dilakukan sebagaimana perlombaan. Di dalam kita melakukan sebuah perlombaan, ada nilai-nilai yang ingin kita maksimalkan, gitu kan? Ada nilai yang ingin kita maksimalkan. Begitu juga ketika kita melakukan kebaikan, maka hendaknya kita memotivasi diri kita untuk mendapatkan nilai maksimal dari Allah Subhanahu wa taala. Apa nilai maksimal itu? Ya. Misal sedekah yang kita lakukan, misalnya kita punya harta sekian, ya. Beda halnya ketika yang kita sedekahkan itu 5% dari harta kita yang ada dengan yang 50%. Tentu itu beda. Ya. Dari sisi kuantitasnya gitu. Ya. Atau misalnya kita tahu bahwasanya misalnya sholat sendirian itu, sholat berjamaah itu lebih baik, ya, daripada sholat dalam bersendirian. Lebih afdal. Tentu sebagai orang yang waras itu, sebagai orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu akan memilih yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang yang kecil. Sama halnya ketika kita memohon syurga gitu kan. Kita memohon syurga itu memohon syurga yang paling rendah atau syurga yang paling tinggi? Yang paling tinggi. Karena logika kita jalan gitu kan. Semakin tinggi kenikmatannya itu semakin besar. Begitupun di dalam ibadah. Hendaknya kita mengambil standar yang paling tinggi. Ya. Misalnya juga di dalam mengucapkan salam, Assalamualaikum, kata Nabi SAW, itu 10 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi 20 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu sempurna kebaikannya. Mana yang ingin kita capai? Mana yang ingin kita laksanakan di antara kebaikan-kebaikan itu? Tentunya orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan menginginkan kebaikan yang sempurna. Kebaikan yang sempurna. Karena logikanya memang begitu. Dengan logika kita pun mengatakan kita ingin yang lebih banyak, gitu kan. Kalau misalnya ada satu gunung emas, gitu kan. Kemudian sebelah sana ada 2 gunung emas. Mana yang akan kita dahulukan? 2 gunung emas itu. Bahkan ada yang dirapel aja gitu, jadi 3 gunung emas gitu. Setelah yang gunung kedua, lari ke gunung pertama. Rasional. Itu rasional. Maka seorang muslim ketika dia dihadapkan pada kebaikan di antara kebaikan-kebaikan dan di situ ditawarkan kebaikan yang paling sempurna, maka hendaknya dia mengambil yang paling sempurna. Kenapa? Berarti dia sudah mengambil sesuatu yang maksimal ditawarkan, gitu kan. Oleh karena itu di dalam menjalani kehidupan kita, ya, hendaknya bukan hanya sekedar, tetapi maksimalkan apa yang bisa kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita tentunya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fastabiqul khairat." Ya, berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan. Ya. Maka ini motivasi dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa
harus lebih baik, bukan merasa ya, harus lebih baik dari orang lain dari sisi ya ibadah, dari sisi perbuatan, dari sisi akhlak, harus lebih baik dari orang lain. Kalau ada yang mendahului kita dalam kebaikan, ya, kalau sebagian salaf itu mereka akan bersedih ketika ada yang mendahului mereka di dalam kebaikan. Ya, itu menunjukkan bahwasanya mereka kalah gitu kan. Mereka nggak suka seperti itu. Yang mereka suka adalah mereka unggul di dalam kebaikan dari orang lain. Ini dalam mereka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala ya, bukan dalam mereka mengharapkan pujian manusia. Kenapa kita harus berlomba-lomba di dalam kebaikan? Allah mengatakan, "Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun." Mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan mereka lah orang yang segera memperolehnya. Ini Al-Mu'minun ayat 61. Makanya ketika kita dihadapkan pada kebaikan, hendaknya kita langsung melaksanakan kebaikan itu agar kita segera mendapatkan kebaikan-kebaikan itu, tidak ditunda-tunda. Karena bisa jadi kita tidak akan memiliki kesempatan yang lain gitu untuk mendapatkannya. Bisa jadi tidak ada kesempatan kedua. Ketika Allah bukakan kita pintu kemudahan untuk mendapatkan kebaikan, maka segera kita dapatkan kebaikan-kebaikan itu, segera kita sambut kebaikan-kebaikan itu. Kenapa? Karena bisa jadi tidak ada kesempatan kedua. Bisa jadi tidak ada kesempatan kedua. Oleh karena itu, orang yang senantiasa memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan itu adalah orang yang beruntung. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang yang senantiasa mengupgrade dirinya di dalam kebaikan. Dalam Al-Mutaffifin ayat 26 Allah mengatakan, "Khitamuhu misku wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Allah mengatakan laknya adalah kasturi gitu ya. Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang-orang itu berlomba-lomba. Ya. Nah, teman-teman sekalian, bahkan ya, ketika kita menjadikan kebaikan itu sebagai perlombaan, maksudnya adalah berlomba-lomba di dalam mendapatkan kebaikan. Ya, bersaing dengan orang lain di dalam mengumpulkan kebaikan. Ya, itu termasuk di antara salah satu perkara yang dianjurkan. Ya, itu adalah persaingan yang mulia yang dianjurkan sekali di dalam syariat kita. Misalnya dalam hadis tentang orang beribadah dan berinfak. Ya, kata Nabi SAW, la hasada illa fithnain, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Ini catat baik-baik. Yang pertama, rajulun allamahullahu al-Qur'ana fahuwa yatsluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Fasami'ahu jarun lahu faqal laitani utitu mithla ma utiya fulanun fa'amiltu mithla ma ya'mal. Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Pertama, seseorang yang Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan Al-Qur'an kepadanya. Dia membacanya di siang hari dan di malam hari. Lalu tetangganya itu mendengarnya seraya mengatakan, andaikan aku diberikan seperti yang diberikan kepada fulan, maka aku beramal seperti dia. Adapun yang kedua, wa rajulun atahullahu malan fahuwa yuhlikuhu fil haqq. Faqala rajulun laitani utitu mithla ma utiya fulanun fa'amiltu mithla ma ya'mal. Dan ada seorang laki-laki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, maka dia menggunakannya di dalam kebaikan. Maka laki-laki yang lain mengatakan, andaikan aku diberikan seperti fulan, maka aku akan beramal seperti yang ia lakukan. Ya. Nah, dalam hadis ini sebetulnya bukan perintah untuk melakukan hasad, akan tetapi untuk melakukan apa? Untuk melakukan ribthah. Ya, apa itu ribthah? Ribthah itu adalah keinginan untuk meniru orang lain di dalam kebaikan. Ya. Kalau hasad murni itu kan ingin kebaikan dari orang lain itu hilang. Bahkan kebaikan itu, kenikmatan itu ditimpakan kepadanya saja gitu. Itu hasad. Tapi dalam hadis ini kita dimotivasi
Yang pertama tadi dengan seorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia kenikmatan berupa kefahaman tentang Al-Qur'an. Maka boleh kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang serupa. Boleh. Begitupun dengan orang yang diberikan harta, kelimpahan harta. Dengan harta itu dia melakukan kebaikan-kebaikan, sedekah dan lain sebagainya. Dia boleh minta yang serupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam rangka agar dia bisa melakukan kebaikan sebagaimana orang yang punya ilmu Al-Quran atau orang yang punya harta. Oleh karena itu yang namanya ribthah, ya, ingin meniru orang lain itu boleh di dalam kebaikan, ya. Ingin meniru orang lain di dalam kebaikan, ya, tapi tanpa berharap kebaikan atau nikmat itu hilang dari orang lain, gitu kan? Dan ini adalah perbuatan yang terpuji tentunya, gitu. Dan ini sering, ya, sering ana temukan begitu, ya, sering ana temukan, ya. Kan ada sebagian orang yang menjadikan berbagi itu sebagai konten, ya. Ada yang berbagi dijadikan sebagai konten. Tentunya kita berhusnuzon, ya. Kita tentunya kita berprasangka baik, ya. Kita tentunya berprasangka baik karena ada sebagian orang yang jangan-jangan nanti ria, mengharapkan pujian, mengharapkan donasi dan lain sebagainya. Tentu kita hendaknya berprasangka baik, ya. Siapa tahu niatnya memang untuk memotivasi orang untuk senantiasa berbagi, begitu. Ya. Dan yang berbagi itu orang yang punya harta, gitu. Ya. Tentunya kita menginginkan kebaikan yang serupa, di mana kita diberikan kenikmatan berupa harta dan dengan harta itu kita kemudian melakukan kebaikan-kebaikan. Tentu itu hal yang terpuji, tanpa kita ingin kenikmatan itu hilang dari orang lain. Ya. Dan Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya hasad disebutkan dalam hadis ini maksudnya adalah ribthah, yang ingin meniru, ya. Yang ingin mendapatkan kenikmatan ilmu Al-Qur'an atau mendapatkan harta di mana itu digunakan untuk kebaikan semuanya. Maka ini sesuatu yang terpuji. Ini sesuatu yang terpuji. Kemudian di antara gambaran, ya, persaingan atau perlombaan yang kita dianjurkan untuk ikut, ya, di dalam perkara ini adalah berlomba-lomba di dalam ibadah. Maksudnya bukan sholatnya lomba-lomba cepat, gitu. Karena kan ada nih sholat taraweh, ya, sholat lail. Ada yang 23 itu hanya 5 menit, 7 menit. Ya, bukan itu balapan namanya. Maksudnya adalah berlomba-lomba di dalam kebaikan, di mana kebaikan itu memang diperintahkan. Bukan lomba cepet-cepetan, ya. Bukan lomba cepet-cepet, bukan balapan, ya. Ini lomba di dalam mengumpulkan kebaikan, bukan lomba cepet-cepetan. Nah, yaitu ketika kita berlomba-lomba di dalam perkara ibadah, ya, maka kita bisa misalnya istiqomah di dalam melakukan misalnya seperti azan, misalnya shaf pertama di dalam sholat, ya, bersegera melaksanakan sholat, kemudian bersungguh-sungguh di dalam sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Ini adalah perkara yang sangat dianjurkan sekali oleh syariat kita, oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Di antara motivasi yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, jikalau manusia mengetahui pahala yang ada, ya, pada azan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan diundi, niscaya mereka akan melakukannya, gitu kan. Saking besarnya pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di azan atau shaf pertama di dalam salat. Dan jikalau mereka mengetahui, ya, pahala bersegera menuju salat, tentu mereka berlomba kepadanya. Dan jikalau mereka mengetahui pahala pada salat isya dan salat subuh, niscaya mereka mendatanginya sekalipun sambil merangkak. Sekalipun sambil merangkak. Ya. Ini adalah motivasi yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Betapa banyak manusia yang lalai dari perkara ini, gitu kan. Banyak manusia yang lalai dalam perkara ini.
Kata Nabi SAW, nih, pahala pada azan dan saf pertama itu besar sekali pahalanya. Sampai-sampai disebutkan dalam riwayat para sahabat itu undian gitu loh. Siapa yang mau menempatin saf pertama? Undian. Karena mereka tahu besarnya pahala yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk orang yang di saf pertama. Artinya kata Nabi SAW kan saf yang paling terbaik itu saf paling depan gitu. Semakin ke belakang itu semakin kurang pahalanya. Nah, Muslim yang rasional, ya, yang logikanya masih jalan, tentu dia menginginkan kebaikan yang sempurna, kebaikan yang besar. Kalau ibaratnya anak kasihkan gambaran, ibaratnya saf pertama itu disediakan 100.000, saf kedua 50.000, saf ketiga 25.000, saf keempat 15.000, saf kelima 5.000 dan seterusnya. Kira-kira saf keberapa yang akan kita ambil terlebih dahulu? Saf pertama, kenapa? Karena uang di depan tuh lebih besar gitu. Dan kemarin Anda teringat ya, di daerah Pulau Seberang, di daerah Pulau Seberang, itu dia orang itu punya kebiasaannya. Kalau nggak salah, sholat apa ya? Sholat taraweh kalau nggak salah ya. Iya, sholat taraweh kalau nggak salah. Itu tiap orang itu akan dikasih sekitar 300 ribuan ya. Jadi sampai sholatnya itu sampai tumpah di jalan gitu, saking ramenya. Apa yang terjadi? Sholat taraweh ya kalau nggak salah ya. Sholat taraweh itu kan setelah sholat isya, ya. Karena udah dijanjikan sekian jumlah uang. Apa yang terjadi? Jam 2 pagi, bukan pagi ya, jam 2 sore itu orang udah ada yang kumpul tuh di barisan saf. Padahal itu tengah jalan panas gitu kan, ada yang bawa payung segala macam. Karena mereka termotivasi untuk mendapatkan sesuatu, ya. Maka seorang muslim yang seperti itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sesuatu, hendaknya dia yakin bahwasanya di situ ada kebaikan yang besar yang akan ia dapatkan. Antum bayangkan gitu kan? Kalaulah pahala itu diberikan konten oleh Allah misalnya ya, di dalam bentuk uang gitu kan, maka kita pasti akan berlomba-lomba, yakin deh gitu ya, pasti kita akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Cuman kan ini ujian untuk kita gitu kan, ini ujian untuk kita, apakah kita serius atau tidak gitu di dalam melakukannya. Kemudian kalau kita mengetahui pahala yang bersegera menuju sholat, tentu kita akan berlomba juga mendapatkannya, ya. Dan kalau kita mengetahui sholat pada sholat isya dan sholat subuh ini, ya kita pasti akan berusaha mendatanginya sambil merangkak akan datang. Karena besar sekali pahala yang sholat isya dan sholat subuh ini. Kalau kita tahu kebaikan atau pahalanya gitu, ya. Dan kita tidak akan tahu besarnya pahala kecuali kita mempelajarinya, ya. Anda pernah melihat ya di sebuah masjid. Ini seingat Anda udah pernah Anda ceritakan ya. Ada seseorang yang datang ke masjid itu pakai motor gitu. 2 orang ya, ikhwan pakai motor. Ternyata yang dibonceng itu nggak bisa jalan. Apa yang terjadi? Dari motor sampai ke dalam masjid itu diangkat, dibopong sama temennya gitu, sampai ke dalam masjid. Ini antum bayangkan gitu kan, orang yang ya mungkin orang kalau nengok setengah-setengah, memperhatikan setengah-setengah, oh ya udah sholat di rumah aja kan ada uzur gitu. Tapi ingat, 2 orang yang senantiasa berada di dalam ketaatan itu mereka akan saling menguatkan di dalam melakukan kebaikan itu. Mereka akan saling menguatkan. Ya. Makanya mencari teman yang soleh ini penting. Kenapa? Karena yang kita harapkan dan kita bermohon kepada Allah, mereka akan menjadi pemberi syafaat nanti. Mereka akan menjadi pemberi syafaat.
Katakanlah misalnya mereka ditakdirkan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka pasti akan mencari kita. Mereka akan mencari sahabatnya. Tapi betapa banyak di antara kita yang tidak memperhatikan masalah ini. Kita hanya mencari orang yang menurut kita seenak hati kita saja. Tapi bagi orang yang mengharapkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala, harus ada satu dua orang yang menjadi sahabat kita dari orang soleh. Kita harapkan apa? Kita mendapatkan syafaat dari mereka. Tentunya syafaat itu diberikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syafaat semua nabi itu harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan semua syafaat orang soleh juga demikian. Teman-teman sekalian, ya. Kemudian kita lihat ini, ana sering ya membaca bagaimana dua sahabat dekat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, siapa mereka? Abu Bakar dan Umar. Dua orang ini selalu bersaing di dalam kebaikan. Dua orang ini selalu bersaing di dalam kebaikan. Dan Umar bin Khattab, antum tahu masa lalu Umar? Ya, sebelum beliau masuk Islam, beliau adalah musuh besar Islam, gitu kan? Bahkan ya, beliau juga ikut ya di dalam menyiksa kaum muslimin. Tapi lihat, ketika Islam masuk ke dalam hatinya, maka kondisi itu berbalik 360 derajat. Dia menjadi orang yang pertama menyiarkan Islam. Maksudnya adalah melakukan ibadah amal soleh terang-terangan di depan kaum kafir Quraisy. Sebelumnya yang sembunyi-sembunyi, tapi ketika Umar datang, barisan kaum muslim di Mekah yang saat itu minoritas semakin kuat. Maka kita lihat bagaimana persaingannya dengan Abu Bakar ketika mereka melakukan kebaikan. Masing-masing dari mereka ingin unggul dari yang lainnya. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam ya menyampaikan sebuah pujian kepada Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud. Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan pujian kepada Ibnu Mas'ud. Kata Nabi SAW, man sarahu an yaqra al-Qur'ana ghaddan kama unzila falyaqra'hu mibni ami abd. Ya. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran sebagaimana yang diturunkan, maka hendaknya ia membacanya dari Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Ummi Abd, ya. Anaknya Ibu Abd, ya, Abdullah bin Mas'ud. Lalu Umar ibn Khattab bersegera ya berangkat beliau untuk memberikan kabar gembira ini kepada Ibnu Mas'ud. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan kepada beliau, apa yang mendorong kamu, wahai Umar, datang pada saat ini? Lalu apa kata Umar? Aku datang untuk memberikan kabar gembira. Kabar gembira apa? Itu akan perkataan Nabi alaihi salatu wassalam tentang Ibnu Mas'ud, bahwasanya barang siapa ingin belajar membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran diturunkan, maka hendaknya ia membacanya dari Ibnu Mas'ud. Apa kata Ibnu Mas'ud? Abu Bakar telah mendahuluimu. Ternyata sebelum Umar datang, Abu Bakar udah datang duluan hadir. Apa kata Umar? Jika ia melakukannya, maka sesungguhnya ia adalah jagonya berlomba di dalam kebaikan. Dan ini pernyataan Umar, belum pernah kami berlomba dalam kebaikan kecuali Abu Bakar telah mendahului kami kepadanya. Allahu Akbar, hadirin. Inilah contoh dari sahabat yang harusnya yang kita cari. Di mana dengan hadirnya dia kita bisa terpacu berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Kalau kita baca banyak sekali masih ini hanya sekelumit
sebagian kecil dari kisah perlombaan antara Abu Bakar dan Umar di dalam melakukan kebaikan ini luar biasa gitu. Ya. Dan ini terulang lagi. Ya, kejadian seperti ini terulang lagi di mana Nabi alaihi salatu wasallam ya meminta para sahabatnya untuk sedekah, untuk melakukan sedekah. Apa kata Umar? Kebetulan aku punya harta. Hari ini aku ada harta, kata Umar. Maka beliau mengatakan, pada hari ini aku mendahului Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena pada hari ini beliau Umar datang dengan setengah hartanya untuk disedekahkan. Lalu apa kata Nabi SAW? Apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Nabi SAW bertanya kepada Umar, apa yang udah engkau sisakan untuk keluargamu? Karena Umar di sini membawa setengah hartanya untuk disedekah, setengahnya untuk keluarganya, setengahnya disedekahkan. Apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Kata Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, seumpamanya, maksudnya setengahnya gitu. Dan apa yang terjadi? Kata Umar, Abu Bakar datang dengan semua hartanya. Lalu apa kata Nabi SAW? Apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Lalu apa kata Umar? Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Maka kata Umar, aku tidak bisa mendahuluinya untuk selamanya. Antum bayangkan, Umar ini udah sedekah nih setengah hartanya. Kalau katakanlah misalnya Umar punya 10 miliar, 5 miliarnya disedekahkan. Setengahnya untuk keluarganya. Tapi Abu Bakar punya 10 miliar, 10 miliar disedekahkan semuanya. Ini yang namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Maka betapa banyak kita lalai dalam masalah ini. Kita justru menjadi orang yang terbelakang di dalam kebaikan. Maka hendaknya selepas ini kita hendaknya menjadi orang yang terdepan di dalam melakukan kebaikan. Harus menjadi yang terdepan. Kenapa? Karena surga Firdaus itu akan didapatkan bagi orang yang memang benar-benar menginginkannya. Gimana caranya? Ya bersungguh-sungguh mendapatkannya. Oleh karena itu, persaingan seperti inilah yang sepatutnya kita biasakan di dalam kehidupan. Ya. Bukan malah dengan penghinaan, ya. Bukan malah dengan perendahan. Ya. Yang ini namanya ribtah, ya. Berusaha meniru orang lain di dalam kebaikan. Sedangkan persaingan yang tidak dianjurkan adalah, bahkan yang harus kita jauhi adalah di mana persaingan itu adalah persaingan yang tidak sehat. Itu persaingan yang awal permulaannya itu diawali dengan dengki, hasad. Ini yang tidak sehat, persaingan seperti yang nggak sehat gitu. Ya. Dia ingin menjadi orang yang paling kaya di kampungnya misalnya. Dan dia berharap saingan bisnisnya itu menjadi miskin. Dan dia berharap dia sendiri saja yang paling kaya di kampungnya. Ini persaingan yang tidak sehat. Akhirnya apa yang terjadi? Dia melakukan berbagai macam tipu daya di dalam rangka untuk memuluskan niat buruknya itu. Ini persaingan membawa pada sifat dengki dikhawatirkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam mengkhawatirkan sifat dengki ini. Ya.
Kata Nabi SAW, kalau sudah ditaklukkan kerajaan Persia dan Romawi, maka yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW ini sifat iri dan dengki, ini luar biasa. Kata Nabi SAW, tatanafasuna, summa tatahasaduna, summa tatadabaruna, summa tatabaraduna. Kalian akan bersaing, kata Nabi SAW. Ya. Kemudian akan saling mendengki, kemudian akan saling membelakangi, kemudian akan saling membenci. Makanya ya, hasad dengki ini kadangkala bisa menjatuhkan seseorang, bisa. Ya. Dan hendaknya kita kalau bersaing itu di dalam kebaikan, bukan di dalam keburukan. Dan jangan sampai di dalam persaingan itu ada rasa ingin mengalahkan orang lain dengan cara hasad atau dengki, ya. Karena ribthah itu kan di dalam kebaikan, ya, kita ingin dapatkan kebaikan agar kita bisa melakukan kebaikan yang serupa. Tapi kalau hasad dengki itu ingin kebaikan dari orang lain hilang, bahkan hanya dirinya mendapatkan kebaikan tersebut. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, wala tahassasu wala tajassasu wala tanafasu wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kamu suka mendengar isu gitu. Jangan suka dengar gosip, ya. Tajassus, kabar-kabar yang tidak jelas gitu. Ya. Jangan suka mencari aib orang lain. Janganlah saling bersaing gitu. Jangan saling bersaing yang bukan dalam kebaikan atau urusan akhirat. Jangan saling mendengki, janganlah saling membenci, dan jangan saling membelakangi, dan jadilah kamu hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Karena semua muslim itu bersaudara. Semua muslim itu bersaudara, dan ikatan persaudaraannya itu adalah ikatan yang paling kuat dari ikatan darah. Ikatan persaudaraan sesama muslim itu lebih kuat dari ikatan darah. Itu lebih kuat. Teman-teman sekalian, oleh karena itu, ya, hendaknya kita sebagai seorang muslim yakin, ya, bahwasanya ketika kita berlomba-lomba di dalam kebaikan, ya, bersaing untuk membaca Al-Quran, bersaing mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka hendaknya kebiasaan ini mulai kita biasakan di dalam kehidupan. Ya. Kalau ada orang yang senantiasa istiqamah mengamalkan satu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, pastikan diri kita istiqamah mengamalkan dua sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan seterusnya dan seterusnya. Maka itu adalah yang namanya persaingan yang sehat, persaingan atau lomba yang memang dianjurkan di dalam syariat, lomba di dalam kebaikan. Tapi ya di zaman sekarang kebiasaan ini mulai turun, ya. Ya mungkin karena kemalasan, ya, karena kebodohan tentunya. Bahkan terkadang orang berlomba-lomba di dalam keburukan. Iya, berlomba-lomba di dalam keburukan. Berlomba-lomba di dalam berpakaian seksi misalnya. Ini berlomba-lomba dalam keburukan. Berlomba-lomba membuka aurat. Ya. Ini kan luar biasa. Awalnya dia menggunakan jilbab besar gitu, tapi melihat temennya nggak pakai jilbab, akhirnya buka jilbab. Ini berlomba-lomba di dalam keburukan. Ini namanya perlombaan, ya. Berlomba-lomba menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaknya kita senantiasa melihat, ya, kalau berlomba-lomba dalam perkara dunia, ya disesuaikanlah dengan kemampuan kita begitu, ya.
Kalau antum nggak mampu misalnya ya, misalnya antum nggak mampu bangun rumah lebih besar dari teman antum, nggak usah maksain, ya, nggak usah dipaksakan. Antum mampunya cuma naik sepeda, belinya cuma nggak mampu beli motor, ya udah, nggak usah maksain gitu. Jadilah orang yang qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Karena khawatir kalau kita senantiasa melihat ke atas dan tidak melihat ke bawah, kita khawatir akan meremehkan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa innahu ajdaru an la tazdiru ni'matallahi alaikum. Lihatlah kepada yang di bawah dari sisi kehidupan dunia, dan jangan engkau melihat kepada orang yang di atas, maka sesungguhnya ia pasti bahwa kamu maka sesungguhnya ia lebih pasti bahwa kamu tidak menghinakan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Maksudnya adalah kita dimotivasi, kita diperintahkan oleh Nabi SAW kalau dalam perkara dunia, coba lihat ke bawah. Enggak selamanya kamu harus mendongak ke atas begitu. Kalau kamu mampu silakan, tapi kalau enggak mampu, dongak ke bawah. Lihat ke bawah. Kenapa? Karena khawatir kita akan meremehkan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya. Bukan kita punya sepeda kayu itu nikmat dari Allah. Iya, nikmat. Tapi kalau kita melihat orang yang pakai motor, pakai mobil, pakai pesawat pribadi, ya kita akan meremehkan nikmat itu. Maka lihat orang yang nggak punya sepeda atau bahkan yang hanya bisa pakai kursi roda, lihat ke bawah. Itu akan membuat kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, ternyata nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sudah besar sebetulnya. Tapi kalau kita mampu, silahkan beli motor, beli mobil, beli pesawat pribadi kalau mampu. Gitu. Kalau kita hanya mampu beli baju misalnya, yang harga 100, 200, nggak usah maksain beli yang jutaan gitu. Lihat ke bawah. Coba lihat orang yang bajunya compang-camping gitu. Tapi ada kok gitu yang compang-camping harganya jutaan ya. Dengan merek-merek tertentu gitu ada ya. Ya, di luar dari konteks itu, hendaknya kita dalam perkara dunia melihat ke bawah gitu. Kalau kita mampu, ya nggak ada masalah sebetulnya. Tapi kalau kita nggak mampu, coba mendongak ke bawah. Ya. Coba mendongak ke bawah. Agar kita senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hari ini kita hanya bisa makan, katakanlah misalnya, makan nasi putih doang gitu. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masih banyak orang di luar sana nggak bisa makan apa-apa. Nggak bisa makan apa-apa, nasi putih pun nggak punya gitu loh. Maka hendaknya kita senantiasa mendongak ke bawah, tidak hanya senantiasa mendongak ke atas. Dan ingat, ketika kita melihat kenikmatan pada orang lain, jangan sampai ada sifat hasad, ya, dengki di dalam hati kita. Karena kata Nabi alaihi salatu wasallam, ada dua perkara yang tidak akan bisa berkumpul di dalam hati seorang hamba, yaitu al-imanu wal hasadu, yaitu iman dan hasad. Itu nggak akan bisa berkumpul. Ya. Hendaknya kita ya disyariatkan tentunya berlindung dari kejahatan dengki, kejahatan dari hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, kita berlindung dari orang yang hasad, dari keburukan orang hasad apabila dia melakukan perbuatan tersebut. Teman-teman sekalian, ya, lihat bagaimana hasad itu pernah terjadi pada putranya Nabi Adam alaihissalam. Antum ingat cerita Qabil dan Habil? Ya, Qabil membunuh Habil karena dia hasad kepada Habil. Ya,
dia hasad kepada Habil, ya, sampai-sampai saking hasadnya dia mengatakan, aqtulannak, ya, aku akan membunuhmu, aqtulannak, aku akan membunuhmu, kata Qabil. Dan orang yang beruntung adalah orang yang tidak membahas, dan orang yang beruntung adalah orang yang sama sekali tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, sebagaimana yang dilakukan oleh Habil kepada Qabil. Meskipun Qabil yang mengintimidasi, dia hasad kepada Habil, dia nggak balas itu, ya, dia nggak balas. Dan dilakukan Qabil itu tentu adalah kedengkian atas dunia, gitu kan. Sehingga dia berusaha untuk menjatuhkan Habil. Oleh karena itu, ya, hal seperti ini juga sering kita dapatkan. Kita bersaing di dunia kerja misalnya, saing di dalam satu disiplin ilmu, satu profesi, saing dalam mendapatkan kedudukan sosial, kedudukan di kantor. Kadangkala orang yang hasad itu berusaha menjelek-jelekkan rekan kerjanya kepada bosnya, gitu kan. Hasad, gitu. Bukan karena laporan hasil kerja, kan, tetapi memang dia ingin menjelekkan, gitu. Dia menceritakan keburukan rekan kerjanya dan dilebih-lebihkan karena dia ingin mendapatkan kedudukan khusus baik di hati bosnya atau kedudukan yang ingin ia dapatkan. Ini hasad yang buruk, ya. Ini adalah hasad yang buruk. Dan ingat kabar gembira dari Nabi alaihi salatu wassalam, hendaknya ketika kita bersaing, maka hendaknya bersaing dengan sehat. Berlomba dengan sehat. Hendaknya kita bebaskan hati kita dari sifat hasad. Karena hati yang terbebas dari hasad, dari dengki, adalah golongan pertama yang akan memasuki surga. Ya. Dan Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwasanya di antara golongan pertama yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tidak ada rasa benci dan kedengkian di antara mereka. Qulubuhum ala qalbi rajulin wahidin. La tabaghudha bainahum wala tahassuda. Hati mereka di atas hati seseorang yang lain. Maksudnya satu hati, satu sikap. Tidak ada rasa benci ataupun rasa kedengkian di antara mereka. Oleh karena itu, hendaknya kita di dalam menjalani kehidupan, hendaknya kita fastabiqul khairat, sebagaimana perlombaan yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar, senantiasa berlomba di dalam kebaikan tanpa menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Ya, tanpa menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Atau berlomba-lomba di dalam perkara dunia, boleh saja, gak ada masalah. Berlomba di dalam membuka bisnis, gitu kan. Berlomba di dalam tender misalnya, atau dalam musabaqah, perlombaan yang lainnya, silahkan, gak ada masalah sepanjang perlombaan itu perlombaan yang dibolehkan, tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya, gitu kan. Dan itu dilakukan dengan sehat, ya. Perlombaan itu dilakukan terlebih dalam perkara agama, hendaknya kita lakukan dengan sehat, tanpa ada hasad, dengki dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari ana pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu. Baik, Anda kembalikan